وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan iman Islam yang paling utama serta nikmat sehat dan juga waktu luang, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk ringan melangkahkan kaki, menghayungkan tangan untuk sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk pengorbanan kita semua, semoga Allah berikan balasan yang luar biasa besar, Allah berikan limpahan rahmat, Allah berikan juga ampunan maghfirah, dan tentu saja Allah pula berikan keberkahan kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika berbicara tentang surah Al-Anfal, surah ke-8 ditempatkan sebelum surah At-Taubah, maka di permulaan ayatnya atau di pembukaan ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan atau memberikan gambaran tentang adanya pertanyaan yang disampaikan oleh kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad 'anil anfal, tentang harta rampasan perang. Tentu saja bukan tanpa alasan, walaupun sebetulnya pertanyaan ini Allah suguhkan di awal ayatnya, tapi sebenarnya ketika peristiwa perang Badar yang mempertemukan 313 kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat itu, tentu begitu banyak intrik di dalamnya sebetulnya. Kalau kita buka sejarah kan yang diberitakan tentang kemenangan, yang diberitakan tentang pertolongan Allah melalui turunnya malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya, dan juga kemudian Rasul dan para sahabat dengan sigap menghadapi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, sekalipun pada awalnya para sahabat tidak ada kesiapan untuk berperang. Lantas kenapa kemudian ada ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka 'anil anfal, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepadamu 'anil anfal, tentang harta rampasan perang yang ada di Badar itu. Padahal kan sebetulnya kalau bisa dalam literatur sejarah bahwa Quran bicara tentang sejarah, tapi Quran bukan buku sejarah. Quran bicara tentang sejarah, maka kalimatnya ada disampaikan di awal, kadang kemudian bahasannya di tengah-tengah, dan kadang pula di akhir. Ada kalanya sebuah cerita Allah kemas dengan mengedepankan dulu endingnya, kemudian baru di pertengahan, atau sebaliknya, tetap berada dalam tutur yang sama, startnya dulu Allah sampaikan, kemudian prosesnya juga Allah jelaskan, berakhir nanti dengan bagaimana Allah tuturkan semuanya. Nah, inilah merupakan bagian keindahan Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba memberikan sebuah gambaran nyata kepada kita semua tentang apa yang sedang terjadi pada saat itu. Sehingga kemudian muncul pertanyaan yas'alunaka 'anil anfal, bertanya tentang harta rampasan perang. Kenapa mereka bertanya? Apa yang bertanya? Ternyata apa? Luar biasa. Kalau kita buka sejarahnya, bagaimana ketika kaum muslimin kemudian di perang Badar itu mendapatkan sebuah kondisi ketika menang melawan orang-orang kafir Quraisy, maka mereka terpecah langsung. Jadi tidak ada dalam barisan yang sama ketika perang Badar itu. Hanya dalam perjuangannya mereka bersama-sama. Tapi setelah berjuang, setelah menang, kemudian adanya perpecahan di antara para sahabat. Inilah yang kemudian menjadi sebuah
problem yang luar biasa dalam perjuangan. Ketika di masa sulit kita akan menjadi solid, tapi ketika sudah dihadapkan dalam urusan perut, dalam urusan harta benda, urusan duniawi, biasanya orang akan bersitegang, saling sikut sini sana sini, saling membanggakan diri mereka masing-masing. Kenapa terjadi perang Badar itu? Yang Allah utarakan langsung di Al-Quran surah Al-Anfal itu, yang hanya 70 berapa? Berapa ayat itu Al-Anfal itu? 7 berapa, Pak? 75. Nah, 75. 7-nya udah benar, Pak. Yang hanya 75 ayat, berbeda dengan ayat dengan surat-surat sebelumnya, para ranjang sebelumnya mah ratusan, tapi Al-Anfal hanya 75 ayat. Itu pun ketika kemudian Al-Anfal berlanjut ke surah At-Taubah disebutkan tidak pakai kalimat basmalah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ada kaitannya antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Padahal kalau dirunut dalam sejarahnya, Al-Anfal berbicara tentang perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijrah tanggal 17 Ramadan, sementara Al-Taubah berbicara tentang perang Hunain yang terjadi tahun ke-8 Hijrah setelah Futuh Mekah. Jadi kalau bicara tentang perang Hunain nanti bagiannya, Pak. Nah, perang Badar, karena dulu ketika Rasul hijrah ke Madinah di tahun pertama itu belum ada apa-apa. Baru di tahun kedua kemudian berbagai macam syariat lahir. Perpindahan kiblat awalnya, kemudian kewajiban melaksanakan ibadah saum, terus lagi kewajiban mengeluarkan zakat, dan termasuk adalah kewajiban untuk memerangi mereka yang pernah menzalimi kaum muslimin di Mekah. Maka tersiar kabar bahwa kafilah Mekah dipimpin Abu Sufyan berangkat ke Syam untuk berdagang. Nah, kemudian ada Rasul memberikan, atau Rasul kemudian mengirim orang untuk, istilahnya apa ya, orang lapangan, Pak, untuk mengintai, untuk melihat bagaimana kondisinya. Dan kemudian sampai kabar bahwa mereka akan kembali ke Syam, akan kembali dari Syam ke Mekah, dan mereka akan melewati sebuah lembah bernama Lembah Badar. Yang di sana bukan Pak Badar, Pak. Yang di sana ada satu mata air. Itu. Jadi berupaya mengamankan itu sebetulnya. Nah, kata Rasul di awalnya, ya ini kemudian menjadi satu bahasa orang-orang orientalis itu yang mengatakan bahwa Muhammad dan umat Islam itu hanyalah penjajah semata. Kenapa? Karena mereka mengambil harta yang bukan hak mereka. Apa buktinya? Buktinya di Badar. Mereka menghadang orang-orang yang berangkat kafilah dagang dari Makkah ke Syam, mau kembali dari Syam ke Mekah, mereka hadang dan mereka ambil rampas hartanya. Padahal kalau kita buka sejarah lebih jauh, Rasul sudah mengatakan sebelumnya bahwa di sana ada harta kalian yang kalian dulu tinggalkan di Mekah, mereka kuasai, itu hak kalian, silakan ambil lagi. Itu perintah Rasul. Makanya ketika orang yang kirim ke lapangan itu kembali ke Rasul menyampaikan bahwa kafilah sudah hampir sampai, Rasul banyak bicara. Rasul langsung kumpulkan para sahabat, siapa yang sekarang siap berangkat, naik kuda berangkat, gitu, Pak. Jadi nggak ada alasan waktu perang atau waktu itu kemudian ada sahabat yang, Rasul, aku mah kudanya jauh tuh di sana, gimana tuh, udah berangkat, gak usah pakai kuda. Berangkat semuanya ke Badar. Kenapa? Karena waktu sudah semakin mendesak. Berangkat semuanya ke sana. Kemudian pas ke sana ternyata sudah tersiar kabar bahwa ada kaum muslimin yang menghadang. Maka Abu Sufyan kemudian mengirim orang untuk datang ke Mekah, mengabarkan tentang kondisi mereka, bahwa mereka dihadang oleh orang-orang beriman, oleh kaum muslimin di lembah Badar itu. Lantas dari Mekah mengirimkan pasukan 1.000 orang dengan lengkap dengan senjata yang siap berperang. Dan Rasul tak pernah memprediksi sebetulnya akan terjadi perang, karena awalnya hanya bertujuan menghadang, mengambil harta yang pernah diambil oleh orang-orang musyrik di Mekah dulu. Kan ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian harta-hartanya di mana? Disimpan. Harta-hartanya bahkan ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Silakan pergi, berangkat, tapi harta benda nggak boleh dibawa. Makanya berangkat dari Mekah ke Madinah tanpa bawa apa-apa.
Gitu. Nah, kemudian ketika sampai di sana, Rasul tahu nih kondisinya sudah genting ini, akan terjadi perang. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat dan Rasul meminta pendapat, dan diantaranya adalah ada golongan orang-orang Ansor di sana. Rasul mintakan pendapat semuanya, bagaimana sekarang gitu. Semuanya berbicara. Lalu kemudian Rasul masih juga bertanya, siapa lagi nih yang mau usul? Siapa yang mau usul? Sampai kemudian As'ad Ubaidillah sebagai tokoh tertinggi orang-orang Ansor yang dia paham Rasul ini kayaknya ingin ada usulan, ingin ada masukan dari kita orang-orang Ansor. Kenapa demikian? Karena pernah ada perjanjian antara Rasul dengan orang-orang Ansor bahwa orang Ansor akan menolong Rasul dan para sahabat selama di Madinah. Gitu. Sementara Badar itu adanya di luar kota Madinah. Jadi mungkin ada kekhawatiran ini orang Ansor masih nulungan mual gitu ke orang-orang ke kaum muslimin yang dari Makkah ini. Maka kemudian Sa'ad bin Ubaidillah mengatakan, "Ya Rasulullah, berangkatlah bersama Tuhanmu dan kami akan berada di belakangmu, akan terus untuk mengawal sampai tibanya kemenangan nanti." Ini yang merupakan janji setia orang-orang Ansor, Pak, kepada Rasulullah. Jadi kalau kita buka tentang bagaimana perjuangan yang luar biasa ketika Rasul mau berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah itu kan masih banyak orang-orang Yahudi. Di Madinah masih banyak orang-orang Nasrani. Bahkan di Madinah ada dua kabilah yang senantiasa bertengkar hebat, memperebutkan kekuasaan, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Sampai di Al-Quran Allah mengabadikan ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu tentang cerita orang-orang Aus dan Khazraj yang keduanya kemudian dilembutkan hatinya menjadi bersaudara, dan ujungnya nanti adalah mereka datang ke Mekah berbaiat Aqabah, datang kembali ke Madinah menyebarkan agama Islam, dan tahun kedua baiat Aqabah kedua datang 75 orang berbaiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada awalnya sudah disiapkan sedemikian rupa. Skenario sudah jelas. Allah perintahkan hijrah dan Rasul dengan bersama dengan Abu Bakar berangkat belakangan. Yang diberangkatkan kaum muslimin semuanya, sok berangkat saja semuanya. Biarkan nanti Abu Bakar dan Rasul saja. Makanya kalau kita bicara tentang Abu Bakar, Pak, sosok yang luar biasa, seorang sahabat mulia yang paling dekat dengan Nabi. Selain dari para sahabat paling dekat, beliau adalah mertuanya Nabi. Kemudian beliau orang yang paling dituakan di antara sahabat yang lainnya. Maka dalam sejarahnya ketika Rasul meninggal dunia, sahabat galau semuanya. Ini siapa yang akan jadi pemimpin, yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bermusyawarah semuanya, diambil vote, diambil suara, siapa ini yang setuju, ini akan diangkat. Maka kemudian diantaranya mereka bersepakat bahwa yang akan diangkat adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat mulia yang punya kedekatan sangat luar biasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, ada satu kata atau ada kalimat yang luar biasa ketika Abu Bakar diangkat jadi seorang pemimpin, jadi seorang khalifah pertama dalam Islam. Maka kalimat dari Abu Bakar adalah, inni qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Ini bahasa yang luar biasa dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, inni qad wullitu alaikum, aku telah terpilih di antara kalian. Walastu bi khairikum, tapi aku yakin aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Fa in ra'aitumuni ala haqqin, andai kata kau melihatku berada dalam kebenaran, fa'inuni, maka ikuti, tolonglah aku. Wa in ra'aitumuni ala batilin, andai kata kau melihat aku berada dalam kebatilan, fasaddiduni, maka bersegeralah untuk mencegah aku. Itu ungkapan dari Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat menjadi seorang khalifah, berangkat belakangan bersama dengan Rasul. Sampaikan ketika berangkat kaum muslimin semuanya ke Madinah, disambut oleh orang-orang Ansar, sampai mereka semuanya merasa khawatir luar biasa karena Rasul dan Abu Bakar belum nampak, belum kelihatan. Karena paling belakang berangkatnya.
Ini kan tipikal seorang pemimpin kayak gitu. Selamatkan dulu, kalian berangkat saja lebih dulu. Biarkan aku nanti paling belakang. Karena pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke perang Badar tadi. Perang terjadi. Akhirnya 313-an kaum muslimin berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy yang bersenjatakan lengkap, dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal, Pak, pemimpinnya. Di samping itu kemudian ada Umayyah, ya, itu yang menawan atau yang jadi tuannya Bilal bin Abi Rabah. Dipimpin Abu Jahal, 1000 pasukan itu. Sebetulnya di awalnya orang Quraisy itu sudah ragu, Pak. Ini saya baca sejarahnya itu. Orang Quraisy sudah ragu sebetulnya. Kenapa ragunya? Sebagiannya sudah terpecah sebetulnya ketika berangkat ke Badar itu. Kenapa terpecah? Karena mereka ada yang mengatakan, sudahlah kita nggak perlu berangkat ke Badar. Kenapa? Toh kafilah dagang sudah selamat sampai ke Mekah, ngapain juga kita berangkat? Tapi Abu Jahal kekeh. Kata Abu Jahal, kita berangkat ke sana, kita hantam Muhammad berserta dengan sahabat-sahabatnya. Maka terjadilah perang yang luar biasa. 313-an tadi ternyata dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menurunkan malaikat yang tak nampak, yang tak kelihatan. Itu kalau bicara tentang malaikat, Pak. Rasul itu mengatakan malaikat Jibril itu punya berapa sayap? 16 sayap, Pak. 16 sayap. Maka kan di Al-Quran disebutkan uli ajnihatin. Malaikat itu punya sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Kalau dibentangkan antara sayap-sayapnya itu bainal masyriqi wal maghrib, maka antara timur dan barat tertutup semuanya. Ini kalau misalkan di perang Badar itu cukup dengan malaikat Jibril, cukup sebetulnya membentangkan sayap saja, tinggal dikitu kita dikipaskeun sehingga nanti ku sayapna beres semuanya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan pasukan begitu banyak menjaga kaum muslimin? Sampai-sampai kata Rasul dibedakan nantinya mana orang yang dibunuh oleh malaikat dan mana orang-orang kafir yang terbunuh oleh pedangnya kaum muslimin. Ini hebatnya, Pak. Saya di perang Badar disebutkan ada ciri-cirinya untuk memberikan satu penegasan kepada kaum muslimin bahwa Allah menyampaikan di Al-Quran itu, fa in taqtuluhum falam qataluhum walakinnallaha falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Yang membunuh bukan kalian tapi Allah. Wa idh ramaita wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Andai kata kalian melemparkan anak panah, melemparkan tombak, sesungguhnya Allah lah yang melemparkannya. Makanya katanya di antara ciri-cirinya itu adalah yang dibunuh oleh malaikat itu dicirikan dengan terputusnya jari jemarinya. Jadi jari jemari orang-orang kafir itu terputus. Maka ketika kemudian dicek, ini yang bunuh siapa? Aku ya Rasul, aku ya Rasul. Para sahabat mengatakan demikian, kata Rasul, lah bukan. Lihat cirinya. Cirinya ini, Pak. Karena kan kalau terbunuhnya dengan tertusuk dari sana sini, bisa jadi kemudian banyak anggapan kami yang membunuh, kami yang berbangga mereka. Tapi diperlihatkan, tuh cirinya apa? Terputus jari jemarinya. Yang membunuh bukan kalian, tapi malaikat langsung. Sampai yang uniknya adalah ketika ada 2 anak muda yang menghadang Abu Jahal dan mereka kemudian berhasil mengalahkan Abu Jahal, mereka datang ke Rasul. Kata mereka, ya Rasulullah, aku sudah membunuh Abu Jahal. Ya Rasul, aku sudah mengalahkan Abu Jahal. Kata yang satu, aku yang ngalahinnya. Kata yang satunya, aku yang ngalahinnya. Gitu. Jadi berbangga, Pak. Ketika Rasul melihatnya, mana kata Rasul, mana pedang kalian? Lihat pedang keduanya berlumuran darah, maka kata Rasul, kalian berdua yang telah membunuhnya. Tapi ternyata pada saat itu Abu Jahal belum mati, Pak. Sampai akhirnya seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Ini sahabat yang sebetulnya, Pak, kalau lihat secara fisiknya, sahabat dilihat secara fisiknya itu kakinya saja kecil, Pak, Ibnu Mas'ud itu. Seorang perawi hadis, seorang pembaca Qur'annya Rasul,
Disebutkan dalam sejarah itu perawakannya tidak kekal, perawakannya tidak besar, kakinya saja kecil gitu. Sampai ketika dia datang ke Abu Jahal, melihat kondisi Abu Jahal, maka kata Ibnu Mas'ud, siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini? Kata Abu Jahal, betapa hinanya aku harus mati di tangan orang seperti kamu. Jadi kan kalau misalkan Abu Jahal secara dia seorang bangsawan, dia seorang terpandang, dia harus mati di tangan seorang Ibnu Mas'ud yang dalam pandangan matanya Ibnu Mas'ud tidak kalah mulia dari dia gitu. Ibnu Mas'ud yang penggal kepalanya, kemudian dibawakan ke Rasul, dan Rasul langsung mengatakan, inilah Fir'aun abad ini, kata Rasul itu. Kalau pernah dulu ada Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun abad ini di masa itu adalah Abu Jahal yang sangat menentang luar biasa, keras penentangan terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Jahal itu pernah suatu waktu mendengarkan dari bilik kamarnya Rasul. Rasul sedang tadarus Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kata Abu Jahal, ini bukan kalam Muhammad, ini bukan ucapan Muhammad. Itu dia mengakuinya. Tapi ya kayak gitu, dikarenakan pembesar, orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dirinya terhormat, kemudian menggelapkan tetap hatinya untuk tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu di antara sejarahnya adalah seorang Abu Thalib, pamannya Rasul, yang dia faham sebetulnya perjuangan dakwah Rasul seperti apa, yang dia tahu risalah yang dibawa Rasul itu sesuatu yang benar. Tapi apa yang kemudian yang menyebabkan beliau tidak masuk ke dalam agama Islam? Dikarenakan tidak ingin kehilangan kehormatan dirinya sebagai pembesar Quraisy. Itu alasan utamanya. Nah, maka selesai perang kemudian kaum muslimin terpecah, Pak. Karena melihat harta yang luar biasa banyaknya, harta ghanimah itu. Maka kemudian pertanyaannya ada, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Jadi minta jatah sebetulnya, ada meminta bagian tetap para sahabat itu. Lantas Rasul jawab, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan Muhammad, harta rampasan perang itu, harta ghanimah itu lillahi war rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya saja. Padahal Pak, di penghujung ayatnya nanti kita akan menemukan ayat bahwa bagi Allah dan Rasulnya khumusahu hanyalah 1/5 dari harta rampasannya ada. Gak banyak, gak lebih, hanya 1/5-nya saja gitu. Itu pun dibagikan kepada mereka orang-orang yang berjihad dan segala macamnya. Makanya nanti ada perbedaan perhitungan antara orang yang berjalan kaki, antara orang yang berkuda berkendara, bagiannya tentu sudah beda. Jadi ada perhitungannya tersendiri. Nah, ternyata perjuangan itu yang menjadi alasan utama adalah perjuangan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dihadapkan pada kondisi bahwa harta sudah digenggaman, harta sudah ada dikuasai, maka biasanya di sana muncul adanya intrik, muncul adanya permasalahan baru. Perang Badar tahun kedua Hijrah, hampir-hampir kaum muslimin terpecah dikarenakan harta ghanimah. Walaupun pada ujungnya nanti tetap Rasul mendamaikan semuanya. Nah, di setahun sesudahnya, kalau perang Badar terjadi pada tahun ke-2 Hijrah tanggal 17 Ramadan, maka setahun berikutnya di bulan Syawal tahun ke-3 Hijrah terjadi perang kedua yang maha dahsyat, perang Uhud. Perang Uhud, Pak. Rasul menang kalah. Awalnya menang Rasul itu. Dari waktu duha sampai siang Rasul menang. Udah ada di tangan kemenangan teh. Tapi ternyata ketika orang-orang kafir Quraisy lari tunggang langgang meninggalkan harta mereka, ini yang jadi sumber masalah, Pak. Ketika harta benda sudah berserakan, maka 40 pemanah di atas tak sabar. 700 kaum muslimin punya kekuatan besar saat itu, ternyata bisa hancur dikarenakan 40 orang. Kalau 40 orang 700 berapa persen ya, Pak? Paling 0,05% mungkin. Tapi ternyata yang 0,5% menghancurkan kemenangan yang ada. Harusnya Rasul dengan sahabat
dengan senang hati memenangkan peperangan. Tapi ternyata ada orang-orang yang tak sabar di atas bukit sana yang menyerukan, ayo turun ke bawah, orang kafir sudah lari tunggang langgang, kita ambil harta ghanimah, kita ambil harta-hartanya. Padahal dari awal strategi Rasul, jangan kalian turun dari bukit sebelum ada perintah untuk turun. Dan ini entah komando dari siapa gitu. Lihat harta ke bawah, ada yang haremas, turun aja, turun, ayo turun, bebarengan turun, akhirnya mah turun semuanya. Dan hanya menyisakan beberapa orang saja yang bertahan di atas bukit itu. Turun, dan ternyata di sanalah sebetulnya kekalahan itu terjadi. Sampai Rasul terluka, Rasul tertancap panah pipinya, kemudian berdarah-darah, sampai giginya pun patah, kakinya Rasul terperosok. Bahkan disebutkan dalam sejarah para sahabat yang menjadi tamengnya itu udah kayak latihan panah aja gitu Pak. Di depan, di belakangnya tertancap panah yang begitu banyak. Kayak kita latihan panah gitu. Nancap di mana-mana gitu. Untuk melindungi Rasul pada saat itu. Dan seorang Khalid bin Walid punya siasat yang luar biasa. Ketika ada 40 orang pemanah itu yang turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan, dilihat oleh Khalid, maka Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu kemudian memutar arah. Memutar ke bukit Uhud itu dan menghantam kaum muslimin dari belakang. Apa sebab kekalahan yang paling utama? Ternyata urusan harta. Melihat harta sudah di bawah, udah, yuk ambil aja harta. Maka ketika orang itu sudah meminta jatahnya dari perjuangan, udah perjuangan gak akan mulus Pak. Belum apa-apa udah minta jatah gitu. Ini saya nih yang paling berjasa, mana jatah saya? Ini saya yang paling berjasa, mana jatah saya? Kamu tuh bisa naik, itu kok bisa berhasil karena saya apa karena saya? Jatahnya mana? Tim ses Pak. Tim sukses gitu. Mana jatahnya ini? Ini real gitu. Cerita yang real, sejarah yang memberikan sebuah bukti nyata kepada kita semua. Perang Hunain di tahun ke-8 Hijrah. Kenapa hampir-hampir kalah? Ternyata kesombongan, keegoan yang ada dalam diri kaum muslimin karena merasa menang banyak. Dulu ketika Badar 313 kami menang. Sekarang perang Hunain 12.000 orang kami datang menghadang orang-orang kafir. Tidak mungkin kalah kata mereka. Gak mungkin kami kalah. Jumlah kami sangat besar hari ini. Kalau berhadapan dengan mereka, udah gampang. Makanya disebutkan itu kalau jarak dari Mekah ke Hunain itu hanya berjarak kalau pakai berjalan kaki saja itu hanya setengah hari bisa nyampe. Tapi berapa hari Pak berangkatnya para sahabat sampai ke Hunain itu? Yang harusnya ditempuh dalam perjalanan setengah hari sampai 4 hari. Kenapa 4 hari? Karena dari awal sudah masing-masing mempengaruhi. Udahlah tenang aja, kita pasti menang kok. Kita banyak jumlahnya, ngapain juga rusuhan? Tenang, kita kuasai. Ternyata orang-orang Thaif, Bani Thaqif dan Bani Hawazin sudah lebih dulu mereka menawati pos-pos strategis di Hunain. Maka begitu kaum muslimin datang ke Hunain, udah tanpa ampun dihujani panah, dihujani tombak oleh orang-orang Bani Hawazin dan Bani Thaqif tersebut. Dari 12.000 pasukan disebutkan, yang tersisa hanyalah 12 orang saja. Kebayang Pak? 12.000 orang yang datang ke Hunain, 10.000 orang yang datang dari Madinah ke Mekah menaklukkan kota Mekah, dan 2 ribuan yang masuk Islam pada saat itu, ternyata semuanya lari tunggang langgang. Sampai tersisa 12 orang, diantaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib yang kemudian menyeru orang-orang yang lari dari medan perang tersebut, dan mereka dipanggil dengan Ashabu Ridwan gitu, Ashabu Baitur Ridwan, yang pernah sama-sama berbaiat di bawah pohon Ridwan gitu. Semuanya dipanggil Pak. Sampai kemudian akhirnya kata Allah, hampir-hampir saja kalian kalah. Kalau bukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kemenangan akan diraih karena sudah habis semuanya. Nah, makanya Al-Anfal berbicara banyak tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala di medan juang, di medan perang.
Maka kalimatnya itu kalimat yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan idzastaghitsuna rabbakum, ketika kalian semuanya beristighatsah, ketika kalian semuanya kemudian memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dikala kalian dilanda kegalauan yang luar biasa dengan jumlah yang sedikit yang kalian sendiri sadar tak mungkin bisa mengalahkan jumlah yang begitu banyak. Tapi ternyata hebatnya begitu. Inilah makanya kemudian kita yakin di antara kekuatan doa, umat Islam punya kekuatan doa, maka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sing yakin doanya akan dijabah oleh Allah. Maka di ayat 72, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua tentang orang-orang yang ada dalam sebuah kumpulan, orang-orang ada dalam sebuah ikatan ukhuwah Islamiyah yang kuat, yang mereka kemudian disatukan dalam keislaman, disatukan dalam keimanan, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini di antara pemungkas ayatnya. Innal ladzina amanu. Maka kalimatnya tanwir, Pak. Tanwir Al-Anfal ayat 72. Apa makna tanwir itu? Tanwir dari nawwara yunawiru tanwiran. Nawwara itu artinya memberikan cahaya. Tanwir dimaknai sebagai memberikan nasihat, memberikan wejangan untuk kita semua. Maka dalam kamus KBBI, saya buka kamusnya, kamus KBBI, tanwir itu artinya pemberian nasihat gitu. Dari kata nawwara yunawiru, secara arti asalnya adalah memberikan cahaya, artinya memberikan penerangan. Maka tanwir artinya adalah memberikan nasihat. Apa nasihat apa yang ada dalam Al-Anfal 72 ini? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka pula berjihad, biamwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu, orang yang beriman, mereka berhijrah, berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang muhajir. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan perlindungan, wa nasaru, dan mereka memberikan pertolongan. Ulaika, mereka itulah, ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'din, menjadi pelindungan, menjadi pelindung sebagian yang lain. Inilah orang-orang Ansar. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, dan mereka tidak ikut hijrah, malakum min walayatihim, maka tidak ada bagi kalian min walayatihim, memberikan pertolongan kepada mereka, min syai', dari sesuatu, hatta yuhajiru, sehingga mereka ikut hijrah. Ada tapinya. Wa inistansarukum fid dini, andai kata mereka meminta perlindungan, pertolongan dalam urusan agama, fa'alaikumun nasru, maka wajib bagi kalian memberikan pertolongan, illa ala qaumin bainakum wa bainahum, kecuali atas kaum antara kalian dan antara mereka, mitsaqun, adanya perjanjian. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna basir, maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi itu ayat 72 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran kepada kita semua adanya 3 golongan orang-orang kaum muslimin. Yang pertama orang-orang yang berhijrah, orang-orang muhajir. Yang kedua orang-orang Ansar. Yang ketiga adalah mereka yang tidak meninggalkan kota asalnya, tidak meninggalkan kota Mekah. Jadi ada ternyata ketika sahabat semuanya diperintahkan hijrahkah kalian ke Madinah, karena Makkah sudah tak lagi kondusif, sudah banyak yang celaka, sudah banyak yang teraniaya, sudah banyak yang disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka berangkat, tapi sebagiannya ada yang tidak ikut hijrah bersama dengan Rasul. Orang-orang yang hijrah, mereka berjihad, meninggalkan segala macam kepentingan di Makkah. Makanya tadi ketika perang Badar terjadi, mereka sudah tak punya apa-apa. Perlengkapan perang juga tak punya. Kemudian secara harta benda juga mereka hanya mengharapkan bantuan dari orang-orang Ansar. Itu udah gak punya apa-apa sama sekali.
Sampai-sampai Pak, ini yang luar biasa uniknya. Ketika datang ke Madinah, mereka tak punya apa-apa, diberikan tempat tinggal, bahkan ada sahabat yang kemudian ditawari oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf terkenal orang yang sangat kaya raya, punya istri 2. Nah kemudian dia dibawa ke rumahnya dan disuruh milih mau yang mana. Sok silahkan pilih mau yang mana. Tidak maksudnya diberikan secara langsung begitu saja. Tentu ditalak dulu, diceraikan dulu oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi ini menandakan bagaimana persahabatan yang luar biasa antara orang-orang Muhajir dan orang-orang Ansor yang tiada batasnya sama sekali. Secara kehidupan kan berbeda. Orang-orang di Mekah itu banyaknya tukang dagang, para saudagar. Sementara di Madinah petani kebanyakannya. Makanya konon katanya ketika di Mekah banyak sayuran segala macam, datangnya diantaranya dari Madinah. Selain buah-buahannya dari Taif itu kemudian datang sayuran dari kota Madinah. Karena memang dari awalnya mereka bercocok tanam di sana. Para petani gitu, bercocok tanam. Sampai kemudian ketika mereka datang ke sana disambut dengan sukacita, karena tadi awalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Aus dan Khazraj yang tadinya mereka bersih tegang, yang tadinya mereka selalu berperang memperebutkan daerah kekuasaan, maka Allah melembutkan hati-hati mereka dan menjadikan mereka penolong bagi kaum muslimin dari Makkah. Maka ketika bicara tentang orang-orang munafik, orang munafik itu bukan dari Makkah Pak hadirnya. Di Makkah nggak ada orang munafik. Munafik itu hadirnya di mana? Di Madinah. Karena dalam sejarah disebutkan ada orang-orang Khazraj di antaranya yang tidak suka. Padahal awalnya sudah ditentukan Aus dan Khazraj itu ada perjanjian bahwa akan mengangkat seorang pemimpin dari kalangan mereka, kalangan Khazraj. Tapi kemudian ketika mereka berangkat ke Mekah, berislam di Mekah langsung, mereka datang lagi ke Madinah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian semuanya sepakat. Karena ada berita akan hijrah, maka sudah yang kita angkat nanti bukan dari golongan kita. Yang kita angkat jadi pemimpin langsung adalah pimpinan tertingginya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya, kalau istilah kita sekarang itu apa ya? Barisan sakit hati. Ini orang-orang yang sakit hati. Awalnya kan aku yang mau ditunjuk, tapi kenapa nggak jadi? Gitu. Maka akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang jadi gembong munafikin paling besar itu, kemudian kata dia, sudahlah kita ikut gabung aja lah. Toh golongan kita juga sedikit, kita ikut gabung aja lah, nggak apa-apa, bersama dengan orang-orang Islam. Kita menyatakan kita orang Islam, gitu. Makanya di Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat-ayat pertama itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran tentang orang-orang munafik yang dahsyat lisannya, mereka bersilat lidah, pintar berucap, pintar bertutur kata. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka kembali ke setan-setan mereka, kembali ke golongan-golongan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tenang saja, aku tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kepada mereka, aku hanya memperolok-olok saja. Itu bahasa yang mereka keluarkan ketika berada di hadapan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Senangnya mengadakan perpecahan saja, mengadu domba antara kaum muslimin. Orang-orang yang muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah dipertemukan dengan orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Kemudian mereka dipertemukan, bahkan mereka diadu domba segala macam. Makin bahayanya, Pak. Ketika Rasul hadir di Madinah, maka yang pertama kali oleh Rasul dibangun adalah masjid. Apa tujuannya? Karena Rasul membawa orang-orang yang dari Mekah
sebagai orang baru yang ada di Madinah, dan orang-orang Madinah yang sebagai penyambut orang-orang Mekah itu harus disatukan, harus